Sebab saya pernah mendengar bahwa kenikmatan yang terbesar itu memandang wajah Allah. Nah, sedangkan Pak Munir dengan Spero mengatakan juga ya wik-wik juga katanya. Ini saya jadi bingung, yang benar yang mana? Karena saya dapat jawaban ini di room ini juga dengan orang Muslim yang berbeda, tapi jawabannya berbeda. Sekarang saya tanya ke Pak Awi, karena kenapa? Saya anggap Pak Awi sama Pak Ikwan lebih daripada mereka berdua. Gitu. Sama aja Pak. Tolong dijawab aja Pak. Oke. Saya Ya, ini kan membenarkan. pendapat pribadi Ya, boleh dong Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Apa yang dijawabkan oleh Pak Spero dengan Pak Munir yang mengatakan bahwa kenikmatan yang sungguh kami inginkan itu adalah melihat Allah, ya benar itu Pak, benar itu. Itulah yang kenikmatan yang paling mungkin yang paling tinggi posisinya ya. Bukan Pak. Ya itu paling tinggi, dan wik-wik itu tidak diakui Pak. Itu dia bilang bahasa figuratif dengan alasan ada, cuma saya nggak mau ungkapkan nanti mempermalukan gitu loh Pak. Ada jawabannya Pak. Saya dapatkan dari orang Muslim di room ini juga gitu loh Pak. Iya, Saya nggak akan paham, sebutkan ya. namanya. Paham ya. Jadi kan yang menerima jawaban. Sekarang saya Pak Awi tahu saya jarang bertanya gitu loh. Iya, benar Pak. Saya itu, banyak ya. diamnya, saya hanya dengar saja. Saya dapat jawaban dari seperti sekarang, dan jawaban yang dulu bingung saya yang benar yang mana. Kok ada dua pendapat begini gitu loh. Apa memang seperti demikian? Saya juga nggak tahu. Kita kembalikan ke kembalikan ke dalilnya saja lah. Kalau mengatakan bahwa berhubungan suami istri di surga itu adalah figuratif atau apa, kan ada ayatnya yang mengatakan itu Allah akan mengawinkan kami dengan istri-istri yang dengan pasangan-pasangan. Otomatis kan di situ berarti bukan figuratif itu Pak. Kalau menurut masa itu literally itu bukan figuratif itu soal yang demikian. Jadi istrinya berapa? Satu atau banyak istri-istri Wi? Terserah, satu atau banyak terserah, tidak ada masalah. Betul itu. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah itu, mau berapapun enggak masalah itu. Iya, fix ya ini ya Pak Awi ya. Fix ya Pak Awi ini. Iya. Jawabannya fix ya. Fix itu Pak. Itu benar itu bahwa akan ada kami Jadi kan pegangan saya gitu. Iya. Pegangan saya gitu loh. Seperti tadi jawaban tadi juga pegangan saya gitu loh. Iya, silakan. Saya catat gitu. Jadi terima kasih Pak Awi. Sama-sama Pak. Menggiring sebenarnya kalau di Islam itu kan kenikmatan tertinggi itu ya memandang wajah Allah. Berhubungan dengan istri di surga itu bukan kenikmatan tertinggi, tetapi salah satu kenikmatan. Iya. Tapi kalau ditanya kenikmatan tertinggi itu apa, maka kenikmatan tertinggi itu adalah ketika kita memandang wajah Allah di surga, dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang penghuni surga, menuhankan Allah, mengesahkan Allah gitu, tidak hanya jadi mensyirikatkannya dengan Tuhan yang lain. Ya, gitu. Hanya penghuni surga yang bisa memandang Tuhannya. Jadi ketika kita sudah makanya nauzubillah ya, mudah-mudahan kita nggak masuk neraka. Amin. Silakan Pak Ikhwan. Jadi maksudnya begini itu bahwa ya hanya penghuni surga yang bisa memandang wajah Tuhannya. Itu tidak maha goib dong. Kalau bisa dilihat katanya maha goib, kata Pak Tristan. Kok beda-beda? Ada yang mengatakan itu tidak bisa dilihat oleh. Sudah kan dikatakan itu dimensinya. Dimensinya berbeda itu. Kalau di dunia nggak bisa dilihat. Kan di surga. Kalian harus akui dong ada perbedaan mazhab di situ. Di mana perbedaannya? Siapa ya? Ada yang mengatakan tidak bisa dilihat secara zatnya karena yang tidak terbatas kalau bisa dilihat bukan di saya konteksnya di surga. Tanyakan aja sama yang ada. Surga udah jelas bisa dilihat. Bisa dilihat. Tapi kami tidak tahu bagaimana melihatnya itu seperti apa, kan kita belum ke sana Pak. Yang jelasnya bisa dilihat. Jadi tidak maha goib dong. Terserah Anda mau bilang tidak maha goib atau apapun penafsiran Anda, itu tidak masalah bagi kami. Bukan maha goib itu apa coba? Arti dari maha goib itu apa kalau dalam perspektif Islam? Ya beda dong dengan dunia, dengan di akhirat.
Kalau Di seka akhirat dan jadi begini, alam juga bisa berbicara. Loh, begini yang Pak. namanya sifat Allah Jadi itu tidak terbatas kondisinya sudah dunia dan berbeda akhirat. pasti. Kalau maha goib ya maha goib. Iya. Kalau Ya, bisa dijangkau oleh indera manusia tidak goib lagi. sebentar, Gimana? Kalau itu di sebentar, dunia, sebentar Bang dunia Spero. juga. Begini menjawabnya. Saat ini kami di dunia itu surga pun masih gaib. Bukan di dunia Iya, di saat surga. ini pun surga masih gaib bagi kami. Ya berarti kalau sudah di Ah, surga, sifat maha goibnya tidak ada karena bisa dilihat. itu urusan Allah lah. Kamu jangan mengatur-atur Allah. Itu urusan dia lah. Lo Kok kenapa pribadi? Dodo? Kok pribadi gimana? Lah, maha goib kok Kalau hanya Allah segini menginginkan kami saja? melihatnya di surga, kalau Allah Oke, menginginkan, kalau begini, kalau di surga yang maha goib sudah tidak ada, berarti manusia juga maha goib. Karena maha goib hanya bisa menjangkau yang maha goib. nggak apa-apa Anda bilang begitu karena kami juga belum pernah ke sana dan insya Allah Nah, kami kalau orang Anda Islam tidak akan bisa ke sana. menjawab ini, Hmm. Anda berarti tidak bisa menjelaskan apa itu maha goib. Itu terserah Anda mau saya tidak bisa Ya, menjelaskan sudah. dengan itu Bagi nggak saya, masalah, nggak senang masalah itu, hati. nggak Selamat masalah, datang di kebenaran. Bang. nggak Kalau masalah Anda itu, berarti tidak maha goib. Ada nggak Betul. masalah, nggak masalah itu kalau Anda mau katakan ya dia ini. maha Ini goib tektokan itu ya, kamu dapat tektokan ya. dari Oke, mana? tunggu. Maha Maha goib goib itu Bukan ngatur-ngatur. Ada sudah adanya, sesuatu ada yang sudah yang punya. belum Bentar. sesuatu Maha yang belum goib itu nampak tidak di dikenal dunia. maha goib. Iya, Udah Ya. separuh udah. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kehidupan di alam kubur. Kemudian termasuk kehidupan di akhirat. Semua itu goib karena belum nyata. iya, Ketika manusia mati, maka akan jadi nyata bagaimana kehidupan dalam kubur. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan dengan orang-orang yang beriman terhadap keberadaan Allah akan melihat secara nyata Allah di surga. iya, Jadi betul itu, Islam itu tidak ada berbeda Ya. terkait hal itu. betul. Dia Semua juga sama, hanya pemahaman dari teman-teman Kristen tidak memahami apa yang diimani orang Islam. Sebenarnya kalau diberikan waktu untuk menjawab seperti ini, ya lebih bagus supaya bisa jelas. Iya, Jadi iya, soal kenikmatan tadi di surga, ya mengucapkan syukur ketika berhubungan suami istri itu tidak masalah karena itu disunahkan dalam Islam juga di dunia. Di dunia, kita pun ketika dihalalkan oleh Allah dari haram ketika melalui perkawinan, maka melakukan hubungan suami istri itu Dalilnya wajib mengatakan bukan berdoa. mengucap syukur, tapi melihat wajah Allah. Ketika Anda wik-wik, Anda sedang melihat wajah Allah. Di mana Anda itu? lari dari Tidak dalil, boleh. ini namanya takiyah. Ya, di mana? Lah, sekarang nanya di mana? ya, Orang teman-teman muslim Anda mengatakan kenikmatan yang paling mulia adalah melihat Nah, wajah Allah. Jadi Bisanya begitu, gimana? penjelasannya, Kalau udah kepepet gimana? jangan semua dianggap dalam satu kondisi, ya kan? Ya, itu namanya Melihat wajah takiyah, Allah itu Bu. satu kenikmatan juga yang berada di surga. Karena pertemuan perjumpaan dengan Tuhan yang telah memberikan surga tentu adalah Sekarang kenikmatan spesifik, tersendiri. Pak. Melihat wajah Allah itu Ya. kenikmatan. Dalilnya begitu kan? Bagaimana mungkin Iya. Anda ketika wik melihat wajah Allah? Itu namanya Anda tidak menghormati. Seharusnya Anda melihat wajah bidadari Anda. Betul. itu Iya, ada di itu Al-Qiyamah. salah satu Al-Qiyamah kehidupan ayat 20 manusia di sampai surga 22 juga itu ya. demikian. Makanya segala yang Ada dihalalkan Allah dalilnya. itu bukan sesuatu yang buruk. Istri itu Gantian. halal. Oh, Ya, takiyah sama langsung. Ya, Ya, silakan ganti sama aja. Saya off halnya dulu. dengan memakan Kopat makanan kapek bentuknya halal, itu. makan Iya. sambil mengucapkan syukur, itu Iya. tidak masalah. Iya. Ya, yang masalah bagi kalian ini, siapa ini, siapa ini? kalian Coba sabar dulu yang ini. hubungan suami Jano, istri itu, sabar. Sabar Pak Janu, nggak usah khawatir. Kalau Anda tidak Pak terima. Kaisar, Iya. hal yang perlu dipahami antara Islam dan Kristen itu, kalau dalam Islam, hubungan suami istri itu baik di dunia dan di surga itu bukan perbuatan dosa. Ya, bahkan dalam Islam itu perkawinan adalah sebagian daripada iman, ibadah. Tidak sempurna ibadahnya kalau tidak kawin. Sekarang saya tanya, ketika Anda berhubungan suami istri, Anda melihat wajah istri Anda atau wajah Allahmu? Ya Nah. tentu ketika berhubungan suami istri, ya konteksnya tentu antara saya dan istri saya. Nah, Tetapi ketika di saya surga Anda dengan mengucapkan bidadari, Anda melihat bidadari atau melihat Allah? Nah, ini Ya, Yasin melihat yang istri terlebar saya dong. lagi. Ini Tadi dia tanya bilang, lagi dulu, tanya balik dulu kalau gitu. tadi
Yang Ketika kalian di Nggak surgamu boleh itu kalian melihat apa? sambil Ayo Sebentar. orang Ya, goblok, jangan Gusti. ditanya nggak bisa Aduh. jawab. Berikannya. Nggak usah, nggak usah. Beriman Sebentar, dan atur Bang Kaisar. Mau debat atau mau tanya jawab ini? Sebentar Bang, sebentar. Muslim diam dulu. jadi si Coba Bang Kaisar, Santai, silakan. santai. Muslim diam dulu, Muslim diam dulu. Mau debat atau mau Semua tanya santai, jawab? semua santai. Semua santai. Jadi hubungan Enggak, suami biar istri. tertib. Mau debat sabar Bang Semua Iwan. santai, Sabar semua Bang Iwan, santai. biar Jangan tertib. gitu. Sabar, sabar Bang Iwan, sabar dulu. Iya, nggak apa-apa. Kan waktunya banyak. Sabar dulu. Kita mau debat atau kami menjawab, Anda bertanya. Kamu yang nggak mau tanya begitu. Enggak, Kak, ini kalau mau debat bawa ke ranah debat, kalau mau tanya jawab kita jawab. Jangan dulu sebentar, gantian aja jantung apa Gitu. jantung. Ya, pakai timer aja biar Ya. Ustaz lagi jawab, lagi kita dengerin kenapa pengundang udah langsung ribut sih? Enggak, karena kalian menyelah terus ketika orang berbicara poinnya enggak dapat. Kalau memang mau debat kita debat. Kan gampang. Gantian aja, Kesar. Kan diatur aja tuh. Kesar diatur aja berapa menit, 3 yang menit, penting 3 menit tertib atau gitu 5 loh. menit, 5 menit. Iya, yang tertib aja. Yang penting tertib, nggak masalah. Yang penting tertib karena kalau dua-duanya bicara kita mau dengar Silakan siapa. atur. Nanti ada open statement-nya tentang surga. Oke, aku tanya dulu. Boleh? Aku tanya. Ntar dulu, Giga duluan yang resen. Oh, Sorry, Giga. Oke. Ya, nggak apa-apa. Bros, Ada ini lagi sebenarnya saya suggestions. mau bertanya kepada teman-teman Muslim yang ada di sini ya. Ini ada sebentar saya share screen sebentar ya. Share screen mana nih share screen? Oke. Jadi di sini di hadis Sahih Al-Bukhari, nama yang paling jelek di hadapan Allah pada hari kebangkitan kelak adalah nama yang dimiliki seorang pria yang menamai dirinya Malik Al-Amlak atau raja dari atas segala raja ya. Yang menjadi pertanyaan saya ya, ini kan hari kebangkitan nih ya kan, artinya kan nanti pada saat kiamat. Pertanyaan saya, siapakah raja di atas segala raja ini yang namanya begitu dibenci oleh Allah? Apakah dia adalah salah satu sosok atau orang yang akan dibangkitkan juga atau siapa? Silakan menjawab, silakan dijawab. Ya, Awi, siapa yang mau jawab? Tadi pertanyaannya itu apa tuh? Hadis apa tadi tuh? Hadis Al-Bukhari ya, saya sebenarnya ada beberapa hadis ya yang ada. Kalau dia menanyakan siapakah itu raja? Ya, raja dari atas segala raja ini siapa di hari kebangkitan nanti? Apakah dia adalah orang yang dibangkitkan ataukah Coba tampilkan dulu hadisnya biar kita tidak salah persepsi. Kalau sejauh ini saya tidak tahu. Saya harus mengatakan bahwa sejauh ini saya tidak tahu siapa itu yang dimaksud. Tapi coba kita lihat hadisnya dulu. Oke, coba saya buka dari hadis.id. Sebentar, saya coba cari dulu pada hari kiamat kelak ya. Itu saya buka ya dari Coba, ini. Soalnya saya lihat juga dia kalau di sebentar, dia kalau di hadis.id beda. Nomornya ya. Ya, hadis apa? Sahih Bukhari berapa? Adalah dia kalau di hadis Al-Bukhari yang di hadis.id ini nomornya 5737 ya. Kepada ini bisa dilihat sanadnya di sini ya. Apakah hadis ini sahih? Saya yakin sahih ya. Sehina-hinanya nama di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seorang bernama Malikil Amlak atau raja di raja. Nah, tadi ada yang menerjemahkan ini sebagai raja di atas segala raja. Lalu ada lagi di hadis 3994 dari hadis Sahih Muslim berkata, ya karena tidak ada raja selain Allah, tapi namanya yang paling jelek itu adalah raja di raja, itu juga sama. Ya, kurang lebih sama hadis-hadis ini. Tapi mungkin yang paling menjadi inti mungkin di 5737 di hadis.id, hadis Bukhari. Ini saya tutup ya. 5737. Iya, di hadis.id. Boleh dijelaskan apakah dia adalah salah satu orang yang dibangkitkan atau siapa? Sosoknya ini siapa? Raja di atas segala raja ini. Oke. Malikil Amalak. Coba Bang siapa? Bang Iwan sudah tahu kayak ini. Kalau saya sejauh ini belum tahu siapa yang dimaksud. Ya. Coba sambil kita lihat dulu si hadisnya itu. Kalau yang saya tahu menurut keimanan Islam boleh disanggah Al-Malik itu raja di atas segala raja, yaitu Allah sendiri. Masa harus saya kasih tahu? Sebentar, karena ini menyangkut hadis ini yang mengatakan bernama Malikil Al-Malak.
adalah seseorang. Dia kan mengatakan seseorang. Berarti ini bukan Allah ini yang dimaksud, adalah seseorang. Itu hadisnya. Jadi jangan mengatakan Ada demikian. seorang yang lain nih Iya, kelihatannya. berarti kan Ada seseorang. ketika saat itu tuh ada seseorang yang lain. Kalau pertanyaannya tadi dia siapakah seseorang ini, saya menjawab saya tidak tahu siapa seseorang ini. Sejauh ini saya belum tahu. Karena kan dia mengatakan siapa, iya loh. Kalau ditanyakan apakah dia orang yang dibangkitkan, namanya seseorang, ya jelas dia orang yang dibangkitkan juga. Cuma saya tidak tahu siapakah figur yang dimaksud itu. Tahu. Nanti saya cari-cari tahu lah siapa yang penjelasannya kan. Dari teman-teman Muslim lain mungkin ada? Ya, siapa nih? Pak Munir sekalian resen nih apa nih? Munir. Aku nggak nyimak pertanyaannya. Ya, hadis ini tentu menjelaskan pada manusia yang mengaku dirinya Tuhan, ya, seperti misalnya Firaun. Jadi siapa saja yang mengaku Tuhan berarti dia mengaku raja di atas raja. Maka tentu nama-nama ini tidak bisa digunakan oleh makhluk yang mengaku raja di atas raja, karena raja di atas raja itu hanya Allah, Raja langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Ya. Ini jelas ini hadis. Itu penjelasannya. Oke, saya boleh lanjut nggak sebenarnya ya? Boleh. Di dalam Wahyu, ya, di dalam kitab kami Wahyu, salah satu gelar dari Yesus Kristus Tuhan kami adalah Raja di atas segala raja. Dan salah satunya itu ada di Timotius ya. Bunyinya seperti ini. Satu raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan itu adalah gelar Yesus Kristus. Apakah ini yang dimaksud ini, apakah dia akan berbentrok dengan Yesus, atau apakah ini secara tidak langsung Allah ini akan bentrok dengan kekristenan atau seperti apa? Silakan. Oke, itu Jadi silakan dulu Bang, silakan dulu. Buka dulu tadi itu yang Yesus Raja segala raja. Yang Wahyu kita. Jadi pertama tentu saya lihat dulu ya. Ya, buka dulu. Oke, sebentar Silakan. aja. Ya, dari Bisa kasih saya waktu ya, saya cari dulu ayatnya, nanti saya share screen. Ya ngomong aja dulu si Ikhwan atau si siapa tadi ngomong. Saya boleh menambahkan ya. Jadi memang kita di dalam Islam itu kan dalam memberikan anak, nama anak itu kan memberikan nama itu ada aturan-aturannya juga, tidak bisa sembarangan memberi nama. Misalnya memberi nama yang menunjukkan kesombongan, misalnya raja di atas raja. Karena kalau di dalam Al-Quran itu ada di surah Al-Mulk ayat 2. Al-Mu'minun ayat 116. Di situ Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, yang artinya maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia, Rabb yang mempunyai arsy yang mulia. Jadi raja yang sebenarnya itu adalah Allah. Jadi ketika memberikan nama anak itu ya jangan asal kasih aja gitu. Itu termasuk nama yang diharamkan kalau memberi nama seperti yang tadi hadis yang disampaikan. Mungkin tambahan dari saya. Oh ya, terima kasih. Silakan yang berkaitan dengan Wahyu tadi, dia bertanya apakah ini yang dimaksud adalah Nabi Isa, ada ya, bukan Nabi Isa, apa Yesus gitu. Oke, nggak apa-apa. Di sini di dalam 1 Timotius 6 ya. Ya, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah salah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, seterusnya. Lalu di dalam kitab Wahyu di sini ada nubuatan ya. Jangan lewat, tidak ada seseorang pun yang melihat dia tadi. Jangan lewat. Harus jujur dong. Kembali tadi. Seorang pun tidak melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Seorang Baginya pun tidak pernah melihat dan dia. kekayaan. Ya kan? Iya, ini apa nih? Tuhan Berarti kita Yesus Allah Kristus ini. menyatakan dirinya. Berarti itu Allah, Ya, itu Raja di saat atas yang segala raja itu adalah Tuhannya Yesus. Orang yang pun tidak pernah melihat dia. Dialah saja tidak takluk pada maut. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ya memang tidak melihat dia, kan dia sudah di sorga.
Iya, tapi Tapi kan waktu kalau Anda melihat dia nomor 14 penilihan, ini, Yesus tidak Anda kalau termasuk dong, karena Yesus ya udah. di situ tak pernah melihat dia. Iya kan, seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus pernah Dengerin dulu ya dilihat. lah, dengerin dulu lagi ngomong. Ya, saya hanya jangan harus jujur, jangan dipotong-potong. Ya Mari makanya dulu. harus jujur, ini orang Kristen sedang menjelaskan. Nanti kalau saya bahas kenikmatan surga, kepalamu pusing. Ya. Ya, diam dulu, duduk di pojokan ambil ngopi. Ya, tolong dibaca yang lengkap dong. Oke, nggak apa-apa. Saya akan baca yang lengkap ya. Harus Tapi jujur. ini memang 1 Timotius ayat 16, ini memang berbicara mengenai Yesus, yaitu penguasa satu-satunya dan yang penuh bahagia, yang di nomor 14-nya, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak melihat dia dan memang manusia tak dapat melihat dia. Baginya lah hormat, kuasa dan kuasa yang kekal. Amin. Dan ada di kitab Yesus pernah dilihat tidak? Sebentar Pak, saya akan baca dulu ya di dalam Wahyu 19. Ini mengenai Sang Firman, yaitu Yesus Kristus sendiri yang akan turun dengan kuda putih, ya. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, namanya ialah Firman Allah. Ini Yesus Kristus ya. Sekian. Dan di ayat yang ke-16, dan pada jubah dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja atas segala raja, Tuhan segala Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Silakan. Ya, saya sih Bang Iwan, yang raja di atas raja tadi itu tidak pernah dilihat. Jadi yang tertulis di jubah itu belum tentu merujuk ke Yesus, bisa jadi Tuhannya Yesus. Oke, sebentar. Bang Iwan, yang saya kurang literasi memang kalau masalah Alkitab ini ya. Mohon maaf teman-temannya, saya tidak terlalu memahami atau apa isi kitab Anda. Saya jarang membaca, saya juga mendengarnya di sini saja. Mungkin Bang Iwan lah yang lebih paham itu. Kalau saya disuruh menanggapi apa yang tertulis dalam kitab Anda itu, saya agak bingung juga. Cuma kalau disuruh memperbandingkan ya bisa saja. Enggak apa-apa, ini cuma untuk ini aja, saya tidak akan menjudge juga. Sudah terkunci tadi bahwa tidak pernah ada yang melihat dia. Jadi Yesus itu pernah ada yang melihat. Jadi raja di atas raja itu sangat jelas. Tapi di Wahyu 6 tadi anggaplah demikian ya, tapi di Wahyu 16 tadi sudah sangat-sangat jelas ya, Wahyu sekian tadi jelas bahwa Sang Firman itu yang Yesus Kristus itu akan turun dengan kuda putih dan gelarnya adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi demikianlah saya menerjemahkan 1 Timotius 6 tadi. Iya. Oke, silakan Bang Sparo. Ya, Bang Sparo aja. Namanya tercetak di jubahnya, tetapi belum tentu itu merujuk Yesus. Bisa jadi itu adalah merujuk kepada Tuhannya Yesus. Ya, boleh saya tanggapi? Boleh, silakan. Iya, terkait Wahyu tadi ya. Boleh saya screen? Boleh. Sebentar ya. Boleh saya screen? Boleh. Sebentar saya screen. Ya. Tadi Anda membacakan Wahyu ya. Sudah nampak ini Pak Awi? Iya, nampak. Ya. Bahwa Yesus datang sebagai penunggang kuda. Ya, kalau ini Anda yakini sebagai Yesus, maka bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh seorang penunggang kuda itu. Di Wahyu 6:2, penunggang sebuah panah dikaruniakan sebuah mahkota, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Di sini dia berperang, sedangkan Yesus Anda mengajarkan kasih, tidak berperang. Di Wahyu 19:11-16, penunggang kuda itu ia disebut setia dan benar, Al-Amin. Ia memiliki banyak mahkota kemenangan, peperangan, mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar Timur Tengah, menaklukkan Romawi. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, meraih kemenangan. Ia adalah firman Allah, tidak berkata-kata menurut kehendaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Raja yang berkuasa, membinasakan dan mengembalakan dengan tangan besi, hukum, Al-Quran dan memerintah dengan syariat. Jadi
pernyataan Anda tentang wahyu ini bertentangan dengan apa yang Anda imani tentang Yesus. Yesus nggak pernah berperang, kok tiba-tiba mau berperang? Di mana dia menang? Ya, jadi jangan Maksudnya penunggang kuda itu Muhammad. Sebentar nanti kita jawab, bro. menafsirkan. Bro, nanti Kemudian aku jawabin. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Nah, dengan pedang, ini menyebarkan syariat dengan pedang, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Ia akan memeras Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakai pedang. Bismillah. Haus darah. Sabar, sabar. jubahnya dan Tenang, pahanya tenang. Jawab ya. nama yaitu Raja segala raja yang Muhammad Tuhan. keluar pedang. Aku. Muhammad. Ini terjemahan. Jangan diganggu, yang ada di jangan kitab ganggu, Anda jangan sendiri. ganggu. Kita bisa Yang jawab, mungkin santai aja. teman-teman itu belum memahami sepenuhnya apa makna wahyu ini. Ya, kalau ini dipaksakan kepada Yesus, ya silakan tidak apa-apa, tapi tertolak dengan apa yang terjadi di dalam wahyu ini. Ya, belum juga Oke, selanjutnya. udah tahu. Di dalam wahyu ini ada sebuah kitab yang termaterai. Ini Ya, sebentar, udah banyak tadi, Pak. Itu ke selanjutnya. Jangan banyak poin. Poinnya satu-satu. Direkam ya. Ya, makasih Oke. Pak Pras. Oke, Pak Pras. Jawab. Kita jawab ya. Jangan, ya. Satu saya mau jawab dulu.